biasa Citra Dewata, kerjasama Dewata Pos dan Citra Bali FM. Kali ini dalam penyuluhan hukum ini saya akan mengangkat masalah perceraian. Perceraian ini sangat unik, mungkin bagi sebagian kalangan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagi kalangan tertentu, masyarakat tertentu, ini sesuatu yang sangat krusial. Memang persoalan perceraian ini adalah masalah hati, jadi perlu kita membahas lebih dalam lagi agar masyarakat ini memahami apa sesungguhnya yang harus dilakukan ketika menghadapi peristiwa hukum berupa perceraian ini. Nah, banyak yang menjadi perhatian belakangan ini adalah tingginya tingkat perceraian, khususnya di Kabupaten Buleleng. Terakhir kami mendapat informasi, mendapat data bahwa kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja itu mencapai angka 80% dari semua kasus perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita kupas bersama apa sih sesungguhnya alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Jadi perceraian itu alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan perceraian, gugatan perceraian ke pengadilan. Yang pertama itu ada salah satu pihak ada yang melakukan zina. Yang kedua, salah satu pihak itu meninggalkan pihak yang lainnya dalam waktu 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar. Kemudian bisa juga alasan karena salah satu pihak itu dipidana lebih dari 5 tahun dipidana. Nah, kemudian ada juga alasan bahwa salah satu pihak mengalami sakit permanen sehingga tidak bisa melakukan kewajiban terhadap pasangan. Kemudian yang dasar lainnya adalah juga salah satu pihak melakukan satu pengancaman atau semacam kekejaman terhadap pihak yang lainnya. Dan yang terakhir itu kalau tidak salah, yang dapat saya sampaikan bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, dan dari pertengkaran itu tidak ada harapan untuk melanjutkan hubungan secara harmonis. Itu beberapa alasan-alasan yang bisa dipakai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Nah, ini persoalan ini menarik karena tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Buleleng ini. Tentu banyak persoalan juga yang muncul dalam praktek keseharian. Salah satu contoh, banyak pasangan yang tidak memiliki akte perkawinan. Nah, ini menjadi problem juga pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Masalah-masalah yang lainnya adalah masalah hak asuh anak. Ini juga sangat banyak terjadi. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita sedikit kupas masalah ini. Jadi, perceraian bagi masyarakat yang ingin melakukan perceraian itu tidak perlu khawatir. Itu bisa dilakukan sendiri dengan mengajukan sendiri gugatan ke pengadilan. Silahkan datang langsung ke pengadilan, bertanya di sana sudah disiapkan loket-loket yang akan memberikan penjelasan dan memandu masyarakat untuk menjalankan, mengikuti proses persidangan untuk perkara perceraian. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mengerti masalah-masalah hukum, bisa mendatangi kantor-kantor LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan di pengadilan juga ada pos bantuan hukum. Silahkan berkonsultasi di sana. Jika memang masyarakat tidak mampu, akan diberikan pelayanan secara gratis. Dan bagi masyarakat yang mungkin tingkat ekonominya lebih memadai, cukup, itu bisa menggunakan jasa seorang advokat. Nah, sebenarnya tidak rumit. Kalau proses perceraian ini sebenarnya tidak rumit. Yang menjadi rumit itu adalah persoalan-persoalan yang mungkin timbul ketika terjadi perceraian. Banyak sekali alasan-alasan perceraian yang diajukan
Saya sendiri contohnya mengalami beberapa kasus, ada masyarakat yang ingin mengajukan perceraian, alasannya tidak masuk akal. Ada yang menyatakan kenapa cerai karena sudah bosan dengan suaminya atau istrinya. Nah ini aneh-aneh nih persoalan. Ada juga alasan karena tidak dinafkahi. Nah ini banyak-banyak persoalan yang sangat-sangat tidak masuk akal sebetulnya. Nah kalau kita mau jujur, perkawinan di Bali ini kan sangat mahal. Perkawinan di Bali ini sangat mahal. Nah, kenapa kemudian banyak sekali terjadi perceraian dengan alasan-alasan yang begitu sepelenya dan tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika persoalan ini terjadi, semestinya masyarakat mulai memahami, menyadari. Ketika sudah memutuskan ingin berumah tangga, sebaiknya pikirkan matang-matang sehingga kasus-kasus perceraian ini tidak terjadi. Karena apa? Dampak dari perceraian ini sangat berdampak serius bagi anak-anak tentunya yang lahir dari perkawinan tersebut. Nah ini sangat-sangat harus menjadi pertimbangan dari para pasangan yang ingin mengajukan gugatan cerai, karena perceraian ini akan berdampak sangat buruk bagi perkembangan masa depan anak. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa kasus saya lihat anak masih bayi sudah melakukan perceraian. Nah ini tentu anak ini tidak akan mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari kedua orang tuanya. Baru kawin 3 bulan, 6 bulan sudah melakukan perceraian. Ini sangat menyedihkan sebetulnya. Saya mengharapkan melalui media ini masyarakat agar berpikir lebih panjang, memikirkan masa depan anak yang lahir dari perkawinan itu. Nah, perlu kami jelaskan di sini juga bahwa masyarakat kadang bingung dan kadang mungkin lebih banyak menyalahkan pengadilan atau pihak-pihak lain yang membantu ketika perceraian mereka terasa berlarut-larut dan rumit. Karena sesungguhnya banyak kami temukan gugatan-gugatan perceraian yang diajukan itu dasarnya tidak kuat. Tidak ada dasar-dasar yang kami sebutkan tadi. Jadi dasar-dasar alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian itu tidak ada. Gitu. Tapi mereka ingin bercerai karena bosan, karena tidak dinafkahi, karena alasan-alasan, dan yang banyak juga terjadi adalah adanya pihak-pihak ketiga. Nah ini yang tentu menjadi catatan kami agar tidak terjadi kasus-kasus perceraian yang berulang-ulang seperti ini yang begitu banyak. Kami berharap masyarakat ini bisa lebih berpikir untuk ke depan, berpikir tentang masa depan anak yang ini akan menimbulkan problem. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ketika perceraian terjadi, status anak itu masih tetap tidak terputus. Jadi tetap menjadi tanggung jawab antara bagi pasangan suami istri ini. Tidak ada yang putus hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi memang dalam ketentuan hukum jelas disebutkan bahwa bagi dalam kasus perceraian di mana anak-anak masih di bawah umur, itu menurut jurisprudensi yang ada itu diberikan kepada ibu kandung dan siapa yang merawat anak itu, untuk merawat anak itu. Nah itu jelas. Jadi agar tidak menjadi persoalan, semaksimal mungkin diusahakan ketika perceraian itu tidak bisa terhindari dan harus terjadi, itu agar tidak berdampak bagi anak itu sendiri yang membutuhkan kasih sayang bagi kedua orang tuanya. Ini yang harus dipahami. Mungkin status pemeliharaannya diberikan kepada salah satu pihak, biasanya diberikan kepada yang sudah mengajak, memelihara, merawat anak itu. Nah sementara pihak yang lainnya tidak boleh juga dilarang untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Karena pada prinsipnya adalah hubungan anak dan orang tua ini tidak ada yang putus, walaupun terjadi perceraian itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di Kabupaten Buleleng ini ke depannya bisa menurun tingkat perceraian yang terjadi, dan ini perlu juga ke depan ada langkah-langkah persuasif yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga hukum, lembaga pemerintahan, dalam hal ini adalah Pemda Buleleng, untuk mengedukasi lebih represif lagi kepada masyarakat, untuk memberikan pendidikan-pendidikan tentang
norma-norma perkawinan ini, sehingga ketika mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan tidak dengan mudah untuk melakukan perceraian. Jadi harus disadari perkawinan yang begitu mahal biayanya, masyarakat juga harus menyadari bahwa ketika mereka berpisah juga itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan pengorbanan yang sangat besar, tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk masa depan anak yang dipertaruhkan dalam hal ini. Itu harapan dari kami, segera dilakukan edukasi yang lebih represif kepada masyarakat sehingga tingkat perceraian di Kabupaten Buleleng ini bisa menurun dalam waktu yang akan datang. Terima kasih.